Setiap kali Pak Jokowi ke daerah itu orang udah tahu nih, kalau nanti Pak Jokowi mau datang silakan kumpulin guru-guru dan anak-anak ke sekolah. Ya udah tahu apa yang mau diucapin. Pasti Pak Jokowi mau nanya nama-nama ikan tuh. Sebetulnya kalau ada oposisi mahasiswa nggak akan turun ke jalan. Karena suara mereka akan diakumulasi, diagregasi, lalu diucapkan kembali oleh partai oposisi kan nggak ada. Oke, mungkin sudah banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari akal sehatnya peserta talk show pada pagi hari ini. Mungkin kita buka sesi diskusi. Kita buka sesi pertama itu untuk 3 orang penanya pertama. Dikumpul aja jawab pertanyaannya dulu. Saya minta Pak Dekan dulu. Silakan Pak. Iya Pak. Baik, udah Rocky. Di orang Minang kan tadi apa ya, sumber akal sehat bertumbuh kembang dari Minang ya. Terus kenapa di ranah Minang sendiri petinggi-petinggi itu tidak membuat negeri ranah Minang ini lebih wah daripada negeri lain? Apakah itu kemegahan pendidikan ataupun pembangunan fisik lainnya. Tapi kalau dia berada di luar Minang, itu memang menjadi apa dia? Menjadi lokomotif itu. Tapi kalau dia sesamanya katakanlah di ranah Minang sendiri, susah juga mencari orang yang bodoh, bahkan yang terendah pun cara berpikirnya kadang-kadang melampaui petinggi. Jadi ada pandangan semuanya berwatak pemimpin. Tapi kalau dia di luar Sumatera Barat, dia sukses memimpin. Mungkin ini udah Ruki, mohon solusinya sebagai pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selalu itu yang kita bayangkan tuh. Bahwa keminangan itu justru terlihat sempurna ketika di luar Minang. Itu poinnya tuh. Ya nggak ada soal juga sebetulnya. Tapi kita mesti curiga, jangan-jangan menjadi tidak lengkap kecerdasannya karena masuk partai politik. Karena di situ mesti tukar tambah, ada pragmatisme tuh. Padahal sebetulnya kelantangan berpikir dan kecerdikan untuk mengintip pikiran orang Minang itu terkenal bahkan di dunia dan akhirat itu. Jadi pertanyaan yang mesti dijawab orang-orang Minang. Kalau saya yang jawab nanti satu waktu, wah itu ikut campur pada. Tapi saya jawab secara epistemologis gitu ya, bahwa yunto pedagogis gitu. Bahwa kalau rejim ini tidak kasih aura berpikir, maka mental rakyat juga terkendali untuk cope dengan itu. Lain kalau Pak Jokowi misalnya ajak kita ikut berpikir. Nah sekarang feodalisme yang diedarkan adalah demagogi, bukan pedagogi itu. Orang ngecap itu asal ngoceh, nggak ada poin. Jadi selama kekuasaan itu mengedarkan demagogi, maka pedagogi akan tercegah. Kan gitu. Coba kita lihat misalnya. Setiap kali Pak Jokowi ke daerah itu orang udah tahu nih, kalau nanti Pak Jokowi mau datang silakan kumpulin guru-guru dan anak-anak ke sekolah. Ya udah tahu apa yang mau diucapin. Pasti Pak Jokowi mau nanya nama-nama ikan tuh. Kalau Pak Jokowi punya pendidikan pedagogi dan logika yang bagus, dia bilang Anda salah, kalian salah nak. Saya memang akan ngomong tentang ikan, tapi bukan nama-nama ikan. Lalu apa Pak Jokowi? Saya mau tanya pada kalian. Kalau bisa jawab, saya kasih bukan sekedar sepeda sekarang. Saya kasih Alphard.
Mengapa ikan tidak bisa panjat pohon? Masih tentang ikan, tetapi bukan tentang nama-namanya. Anak-anak itu akan, wah, kita di-prank sama Pak Jokowi, kita pikir mau nanya nama-nama ikan. Ternyata ditanya hal yang berhubungan dengan fisika dan kimia. Mengapa ikan tidak bisa panjat pohon? Menimbulkan kuriositas. Anak-anak itu mulai berpikir, apa ya penyebabnya ya? Tapi ada anak yang cerdas, dia bilang, ya ikan nggak bisa Pak, tapi ciabong bisa manjat pohon. Itu kelucuan juga, anaknya bilang, Pak Jokowi tegur, Anda kok berpikir seperti Haji Agus Salim ya, ngeledeknya. Anaknya kagum, wah Pak Jokowi ternyata baca Haji Agus Salim lihat juga ya. Kira ini cuma baca komik. Maka terjadi percakapan. Pak Jokowi bilang, saya membaca Haji Agus Salim, jangan pikir saya baca komik. Anak-anak tepuk tangan. Terjadi pedagogi di dalam kesempatan yang 10 menit itu. Datang kamera, di shoot, masuk ke YouTube. Semua orang akhirnya mengalihkan pikiran bahwa ternyata Pak Jokowi punya kemampuan untuk ngeledek secara intelektual. Maka Pak Jokowi boleh kita pilih 3 periode. Tapi saya bayangkan itu terjadi di Republik Wakanda. Jadi itu kasusnya. Jadi tadi bahkan seluruh negeri ini seolah takut untuk mengucapkan inisiatif karena dianggap waduh nggak ada gunanya berdebat, nggak ada gunanya tukar pikiran. Toh di ujungnya kita akan dibully oleh buzzer juga kan. Jadi begitulah kondisi pedagogi bangsa ini. Tumpul di dalam logika, tajam dalam retorika, retorika kosong. Jadi saya balik lagi pada tugas universitas adalah melatih ketajaman berpikir. Itu aja. Termasuk ketajaman untuk menghina itu. Yes. Karena orang bilang saya menghina terus ya, tapi saya hina dengan cara yang masuk akal. Ada yang menghina tanpa masuk akal. Saya nggak pernah menghina Pak Jokowi. Dan orang bilang, Anda menghina kepala negara. Enggak. Saya selalu bilang, kalau orang tanya, apa kelebihan Pak Jokowi? Dia sukses sebagai kepala keluarga. Tapi gagal sebagai kepala negara. Memang dia sukses. Karena anak mantu dan adiknya berhasil masuk dalam kekuasaan, kan sukses. Oke, terima kasih Bung. Untuk penanya selanjutnya, saya mau Uda yang di tengah itu. Iya, silakan berdiri, perkenalkan nama dan sebut asal universitasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan untuk bertanya dengan Bung Rocky, moderator. Saya perkenalkan Ananda, nama Fadil, asal Universitas UIN Imam Bonjol Padang, BP 20. Yaitu Ananda ingin bertanya gini Bung, dengan kata darurat politik ini pasti ada sesuatu masalah dengan politik kita Bung. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa meluruskan arah politik kita ini sedangkan mulut mahasiswa dan rakyat dibungkam dengan... Stop. Saya nggak mau jawab kalau Anda baca pertanyaan di handphone Anda. Dan yang kedua... Nah. Masa bertanya hal yang sehari-hari kita tahu Anda mesti buka handphone. Tutup handphonenya, tutup. Oke. Ya, sekarang ya silakan teruskan pertanyaannya ya. Teruskan. Tapi jangan baca. Lanjutkan pertanyaannya tanpa melihat handphone. Oh. Ya. Maaf Bung, saya grogi kalau nggak lihat HP hilang itunya. Jadi gini Bung, dengan ayo. Gini. Anda pasti lebih cerdas dari smartphone Anda. Jangan yang smartphone-nya, tapi Anda yang mesti cerdas.
Ya, terus ya. Baik, Bung. Ya. Dengan bagaimana tindakan kita sebagai mahasiswa meluruskan politik kita ini, sedangkan suara mahasiswa dan rakyat dibungkam dengan ancaman UU ITE ini. Nah, apakah kita menunggu 2024 agar politik kita ini kembali lurus? Dan takutnya kalau kita menunggu 2024 kan masih ada sisa beberapa tahun lagi. Takutnya pemimpin kita ini dalam artian kalau dalam kutip bahasa Minang ya, meninggal parangai. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu meninggalkan keburukan, Bu. Bagaimana kita sebagai mahasiswa untuk mencegah beberapa tahun ini agar negeri kita ini aman, politik kita lurus. Suara rakyat dibungkam dan hanya sama dengan nihil aja gitu, dengan pemberlakuan sikap suara-suara rakyat, suara-suara pemimpin yang di partai belakang itu dengan dibayar gitu, dengan sikap ya tanda kutip ngabalin gitu, mengabalin orang gitu, dengan sikap penuh omongan dungu, omongan kebohongan yang istilahnya membela pemimpin tersebut gitu. Bagaimana tindakan kami sebagai mahasiswa, Bung? Mohon pencerahannya, Bung. Terima kasih, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau gimana? Kemarin mahasiswa di Cirebon digebuk oleh polisi itu karena mereka demo tentang KUHP. Ada cara lain supaya dia nggak digebuk. Sama seperti proposal. Anda takut demo di jalanan. Oke, datang DPR. Cari partai yang bisa mengucapkan protes Anda itu. Ada nggak? Nggak ada. Ya justru karena nggak ada maka suara itu diucapkan di jalanan. Itu konsekuensi aja. Jadi siapa yang mendengar kecemasan dari rakyat yang ada di simpang-simpang jalan? Yang mereka yang ada di jalan yang mendengar itu. Siapa? Yang mahasiswa yang ada di jalan. Yang pengetahuannya itu diturunkan dari kelas lalu dibuktikan di jalan. Jadi kenapa takut untuk mengambil alternatif itu? Kalau seandainya pertanyaan Anda itu diucapkan 1998, nggak akan ada reformasi. Sama. 1998 saya bawa mahasiswa saya demo di Semanggi, lalu kita ditembaki oleh Brimob, kita lompat ke belakang Atmajaya. Saya lompat bersama dengan Dr. Syahrir, dosen ekonomi. Waktu itu saya demo, saya bawa mahasiswa saya dari jurusan filsafat UI bersama dengan mahasiswa ekonomi yang ikut di situ, dosen Fakultas Ekonomi namanya Muhammad Khatib Basri yang pernah jadi Menteri Keuangan tuh. Jadi kita libatkan diri dalam demonstrasi karena memang nggak ada fasilitas lain. Sebetulnya kalau ada oposisi, mahasiswa nggak akan turun ke jalan. Karena suara mereka akan diakumulasi, diagregasi, lalu diucapkan kembali oleh partai oposisi. Kan nggak ada partai oposisi di kita. Jadi konsekuensi dari tertutupnya percakapan politik, maka dia mesti dibuka di jalan. Itu konsekuensinya. Jadi jangan cemaskan sesuatu, oh nggak usah lah demo-demo. Oke, kalau begitu siapkan partai oposisi itu. Ada nggak? Nggak ada. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi berpikirlah maksimal tuh. Dan saya kira pandangan Anda harus direvisi. Kalau kemungkinan itu Anda tutup, berarti Anda tidak menghendaki perubahan yang sifatnya ekstra konstitusional, bukan inkonstitusional ya. Ekstra konstitusional. Itu dijamin oleh undang-undang. Nah, yang bahaya kalau Anda tetap
mengedarkan pikiran itu, jangan demo lah, jangan demo lah. Itu artinya Anda mencegah hak demokrasi rakyat untuk turun ke jalan. Dan kita tahu bahwa yang kita sebut demokrasi sekarang justru perjuangan secara total oleh yang kita sebut daulat rakyat. Dulu kekuasaan nggak bisa diganti karena dianggap kekuasaan itu mahkotanya dipasangkan oleh Tuhan dari langit pada sang raja itu. Dan itu nggak ada orang yang berani untuk menghina atau menurunkan raja. Sampai satu waktu di satu pagi di bulan Juli tahun 1789 ada rakyat menenteng-nenteng kepala Raja Louis XIV di alun-alun kota Paris. Pada waktu itu Louis XIV menganggap dirinya adalah negara, l'état c'est moi. Aku adalah negara. Karena itu tidak ada rakyat yang boleh menghalangi aku untuk berkuasa terus. Lalu dia klaim, mahkota saya dipasangkan dari langit, maka nggak mungkin jatuh. Dan pagi itu, 1789, bulan Juli, rakyat uji, benar nggak mahkotamu itu dipasangkan oleh langit, sehingga nggak bisa jatuh dari kepalamu. Lalu ditaruh di bawah pisau gilotin, dipotong, plek. Kepalanya bukan sekedar mahkotanya yang jatuh dari kepalanya, kepalanya berpisah dari badannya. Itu tanda pertama demokrasi itu. Bahwa daulat rakyat akan disetujui oleh surga. Dari situ ada istilah Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya yang diputuskan rakyat akan disetujui oleh Tuhan. Itu bukan sebaliknya. Yang diperintahkan Tuhan itu yang dilakukan oleh rakyat. Enggak, demokrasi itu yang diputuskan rakyat pasti akan disetujui oleh Tuhan. Karena Tuhan merasa bahwa benar keadilan itu harus diperjuangkan di tingkat yang paling dasar. Itu tausiah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.